Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kita kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan 3 langkah awal yang harus kita ketahui sebelum mempelajari ilmu tajwid yang lainnya. Alhamdulillah, langkah yang pertama dan langkah yang kedua sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, yaitunya mengenal nama-nama, bentuk dan ciri dari huruf-huruf hijaiyah, kemudian mengenal harakat-harakat nama dan bentuk serta letak dan fungsi dari harakat tersebut. Walaupun masih secara umum dan belum kita bahas secara khusus. Insyaallah nanti setelah pembahasan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang harakat. Masuk kita kepada langkah yang ketiga, yaitunya kita harus mengenali perbedaan antara alif dan hamzah. Kemudian, kapankah alif dan hamzah ini harus tahu kita cara membedakannya? Yaitunya ketika alif dan hamzah itu ditulis dalam bentuk yang sama. Hal ini sering terjadi atau sering kita lihat ketika kita membuka Al-Quran versi cetakan Indonesia. Seandainya kita membuka Al-Quran versi cetakan Madinah, kita tidak akan kesulitan dalam membedakan mana yang alif, mana yang hamzah. Kemudian mana yang hamzah qata' dan mana yang hamzah wasal. Kita tidak akan terlalu kesulitan untuk membedakannya, karena di sana ada tanda-tanda bahwa itu adalah alif, ini adalah hamzah, dan ini adalah hamzah wasal. Semua huruf tersebut memiliki tanda. Akan tetapi ketika kita melihat Al-Quran versi cetakan Indonesia, kita tidak menemukan tanda-tanda tersebut. Al-Quran cetakan Indonesia menulis alif, hamzah, baik itu hamzah qata' dan hamzah wasal, itu ditulis dalam bentuk yang sama, seperti halnya yang terlihat pada kertas kita ini. Alif ada yang ditulis seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian kalau bergabung dia atau didahului oleh huruf lam seperti ini. Hamzah juga ada yang seperti itu. Bahkan hamzah wasal pun ada yang ditulis seperti itu. Langkah awal tentunya kita harus mengenali bentuk penulisan alif, hamzah qata' dan hamzah wasal. Alif ditulis seperti ini asli dari bentuk penulisan alif. Ada yang ditulis bentuk aslinya, ini biasanya ditulis ketika didahului oleh huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung ke kiri. Kemudian apabila huruf hijaiyah itu bisa disambung ke kiri, dia akan seperti ini. Kemudian ada alif yang ditulis seperti ini, seperti huruf ya yang tidak bertitik dan tidak berbaris. Ini biasanya terjadi penulisan yang seperti ini ketika alif terletak pada kata penghubung dan terletak pada akhir kalimat. Kemudian alif ada yang ditulis dalam bentuk yang seperti ini, kecil saja. Nama penulisan alif yang seperti ini adalah khanjariyah, yang kita kenal di Indonesia dengan baris gantung atau harakat gantung. Kemudian hamzah, asli dari bentuk hamzah itu seperti ini. Ini disebut dengan hamzah qata'. Diambil dari akhir dari namanya, qata', ya. Qat potongan, dan ini adalah ain, potongan kepala ain. Nah, ini bentuknya. Sehingga ketika hamzah itu menempel pada huruf-huruf lain,
akan ada tanda yang seperti ini dalam bentuk yang kecil, seperti menempel pada alif ini. Di atas huruf alif itu ada hamzah kecil. Tentu kita akan mengetahui ini adalah hamzah. Ada yang terletak di bawah alif tersebut, berarti ini adalah hamzah. Terletak dia, menempel dia pada huruf ya, menempel pada huruf waw, menempel pada huruf alif yang terletak di akhir kalimat. Tetapi ada tanda yang seperti ini, tentunya kita akan cepat mengetahui dan memahami bahwa ini adalah hamzah. Begitu juga kalau dia bergabung kepada atau didahului oleh huruf lam, ada tanda-tanda yang seperti ini, berarti ini adalah hamzah qata'. Kemudian hamzah wasal juga seperti itu, walaupun dia memakai bentuk alif, tetapi ada tanda di atasnya, yaitunya kepala huruf shad yang diambil dari kata wasal, diambil dari pertengahan nama tersebut, yaitunya kepala huruf shad. Dimanapun kita temui seperti ini, kalau ada kepala huruf shad kecil seperti ini, berarti itu adalah hamzah wasal. Dan kalau yang ditulis seperti ini jarang sekali kita temui, ya. Tapi kalau ditanya adakah hamzah wasal yang ditulis seperti ini didahului oleh huruf lam, ini ada, tetapi ini khusus saja, ya, pengecualian saja adanya. Karena pada umumnya hamzah wasal itu terletak di sebelum huruf lam ini. Ini bentuk-bentuk penulisan. Kalau saya ditulis seperti ini saja, tentu tidak akan ragu kita mana yang alif, mana yang hamzah qata', dan mana yang hamzah wasal. Kemudian jika ditulis dalam bentuk yang sama, alif ditulis seperti ini, hamzah seperti ini, hamzah wasal juga seperti ini. Alif seperti ini, hamzah qata' seperti ini, hamzah wasal juga ada yang seperti ini. Dan begitu juga ketika didahului oleh huruf lam ini, alif ada yang ditulis seperti ini, didahului oleh huruf lam, sehingga nama ini tenar di kita di Indonesia ini adalah lam alif, ya. Sebenarnya dia bukan saja lam alif, dia bisa jadi lam hamzah seperti ini, lam hamzah, dan bisa lam hamzah wasal, bisa lam hamzah qata', dan bisa hamzah lam hamzah wasal. Akan tetapi di Indonesia dikenal ini dengan sebutan lam alif. Kemudian ketika kita temui penulisan yang sama seperti ini, bagaimanakah cara kita membedakannya? Ketika kita lihat dari segi bentuk penulisan tidak ada perbedaan, maka dari itu kita harus melihat atau melangkah kepada cara yang kedua. Setelah kita melihat bentuk penulisan dan bentuk penulisannya sama, kita harus cari cara berikutnya untuk membedakan mana yang alif dan mana yang hamzah. Allahumma rahamna bil Qur'an. Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan untuk membedakan mana yang alif dan mana yang hamzah adalah dengan melihat ciri-cirinya dan juga fungsinya. Mari kita lihat ciri-ciri dari alif, hamzah qata', dan hamzah wasal. Alif memiliki ciri-ciri yang pertama, alif itu tidak berharakat. Berarti alif tidak ada tanda bacanya dan tidak bisa diberi harakat. Dapat dikatakan alif ini tidak akan pernah ada harakat hidupnya. Tidak ada baris atas, baris bawah, dan baris bawah, baris depan misalnya. Tidak ada fathah, kasrah, dan dhammahnya. Kemudian karena alif ini tidak bisa diberi harakat, maka alif tidak bisa terletak di awal kata atau di awal kalimat. Ketika kita melihat huruf yang sama seperti ini misalnya, terletak dia di awal kata atau di awal kalimat, sudah dapat kita simpulkan bahwa itu bukanlah alif, apalagi kalau dia memiliki harokat atau tanda baca. Ini dari segi ciri-ciri dan letak.
Kemudian kalau hamzah qata ini adalah hamzah asli. Hamzah asli selalu berharakat. Jadi dimanapun dia terletak, dia bisa terletak di mana saja kalau dalam posisi letak. Dimanapun hamzah ini terletak, dia akan selalu ada tanda bacanya, baik dia di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Dia akan selalu ada tanda baca, entah itu fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Kemudian hamzah wasal pada awalnya tidak berharakat, tidak ada juga tanda bacanya. Akan tetapi ketika dia terletak di awal kalimat, dia harus diberi harakat. Jika terletak di awal kalimat hamzah wasal ini, dia harus diberi harakat. Kemudian mengenai letak, hamzah wasal ini hanya terletak di awal kalimat. Hanya terletak di awal kalimat. Kalau hamzah qata itu bisa terletak di mana saja. Hamzah wasal hanya terletak di awal kalimat. Sementara alif itu tidak bisa terletak di awal kata atau di awal kalimat. Biasanya mungkin di tengah atau di akhir kalimat. Dari ciri-ciri ini mungkin sudah terbayang bagi kita mana yang alif, mana yang hamzah qata, dan mana yang hamzah wasal. Kemudian seandainya belum juga kita memahami, maka kita lihat dari fungsinya. Fungsi alif, walaupun dia tidak bisa diberi harakat dan tidak terletak di awal kalimat, fungsi alif ini sangat banyak. Alif sebagai tanda mad misalnya, sebagai tanda pemanjang bacaan. Kemudian tanda dari akhir kalimat, ketika ada kalimat kemudian ada alif di ujungnya, itu adalah alif sebagai tanda akhir kalimat, sebagai isyarat fathah. Ketika ada huruf dan bertemu dengan alif sesudahnya, maka alif mengisyaratkan bahwa huruf sebelumnya itu berharakat fathah, dibaca A. Bahkan alif ini ada yang merupakan harakat itu sendiri, yaitunya harakat fathah tentunya, ya. Alif tidak bisa diberi harakat karena memang alif itu adalah harakat, ya. Dia bisa menjadi tanda baca. Kemudian alif bisa menjadi huruf ziyadah, huruf tambahan, atau huruf iwad, atau huruf ilat, ya. Penambahan huruf pada beberapa kalimat. Kemudian kalau hamzah qata itu adalah merupakan bahagian dari kata atau kalimat tersebut. Ya, hamzah qata itu bahagian dari kalimat tersebut. Itu makanya dia bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Karena dia memang bahagian dari kalimat tersebut. Apabila hamzah qata ini dibuang, berarti hilang, kurang satu huruf dari kalimat tersebut. Kemudian kalau hamzah wasal, berbeda dengan hamzah qata. Hamzah wasal hanya sebagai huruf bantu. Kapan hamzah wasal ini hadir? Hadir untuk membaca kata atau kalimat yang diawali oleh huruf yang sukun atau mati. Ketika ada huruf kalimat yang diawali oleh huruf sukun, maka dihadirkanlah hamzah wasal ini untuk melengkapi agar kalimat itu bisa dibaca. Kemudian perbedaan antara hamzah qata dan hamzah wasal, kalau hamzah qata itu tidak berubah jika didahului kalimat lain. Hamzah wasal akan mengalami perubahan jika didahului oleh kalimat atau kata-kata yang lain. Dari melihat ciri-ciri dan fungsi tersebut, mungkin kita akan bisa mengetahui perbedaan antara alif dan hamzah seperti yang terdapat di dalam potongan ayat Al-Quran ini. Kita ambil dari surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
ketika kita membaca ini, kita akan melihat banyak huruf yang sama. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk melihat hal ini, mari kita yang pertama kita lihat. Ini huruf yang sama dengan ini. Apakah ini alif, hamzah qata atau hamzah wasal? Mari kita lihat ya. Yang pertama kita lihat adakah dia berharakat? Ada. Dan di mana dia terletak? Dia terletak di awal kalimat. Berarti ini sudah dapat kita pastikan adalah hamzah. Ini adalah hamzah yang berharakat kasrah i. Kemudian apakah ini hamzah wasal atau hamzah qata? Nanti kita bahas ya. Kemudian za, setelah huruf za ini tidak ada harakatnya, berarti ini adalah alif ya. Tidak mungkin hamzah karena dia tidak berharakat dan tak ada tanda baca, dan bukan pula hamzah wasal karena hamzah wasal itu hanya terletak di awal kalimat ya. Kemudian seperti ini iza, ini alif berfungsi sebagai mad atau tanda panjang. Al-ardu, di sini kita beri harakat al-ardu untuk membaca ini karena lamnya sukun ya, karena lamnya sukun. Al-ardu. Kalau di sini kan zulzilatil ardu, berarti huruf ini adalah hamzah, akan tetapi hamzahnya adalah hamzah wasal karena dia berubah jika didahului kalimat lain yang awalnya al-ardu masuk zulzilatil, sehingga hamzahnya menjadi hilang atau berubah zulzilatil ardu. Ini adalah hamzah wasal. Kalau yang di awal ini ketika kita misalnya kasih waw di sini, wa misalnya, idza menjadi wa idza, ternyata dia tidak berubah, berarti adalah hamzah qata. Kemudian zilza, ini sudah jelas alif nih ya, tidak ada harakatnya dan berfungsi sebagai mad di sini, pemanjang kalimat, dan tentunya tidak sudah jelas tidaklah hamzah ini ya. Hamzah kalau hamzah pasti dia berharakat dan bukan pula hamzah wasal ya. Hamzah wasal terletak di awal kalimat. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajati, ini adalah hamzah sudah pasti ya, karena dia berharakat. Kemudian apakah hamzah qata atau hamzah wasal? Kita lihat dia aslinya akhrajati, dimasuki oleh kalimat lain, diawali oleh wa akhrajati, a-nya tidak berubah, akhrajati menjadi wa akhrajati. Ini adalah hamzah qata. Kalau contoh yang tadi al-ardu zulzilatil ardu, hamzahnya menjadi hilang dan ini adalah hamzah wasal. Untuk al-ardu ini sudah kita bahas pada kata atau kalimat sebelumnya. Al-ardu menjadi akhrajatil ardu, hamzahnya tidak lagi dibaca ketika didahului oleh kalimat yang lain, berarti ini adalah hamzah wasal. Athqalaha, ini sudah jelas ini adalah hamzah qata karena didahului oleh kalimat ardu saja, dia tidak berubah ya. Kalau seandainya dia berubah misalnya ardus qalaha, ini hamzah wasal, tetapi dia ardu asqalaha. Ketika berharakat seperti ini berarti dia adalah hamzah qata. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kemudian
Tadi yang banyak kita lihat adalah penulisan alif, hamzah dan hamzah wasal dalam bentuk yang sama seperti ini. Bagaimana kalau hamzah wasal ditulis seperti ini? Alif, hamzah qata atau hamzah wasal yang ditulis seperti ini disambung oleh huruf yang lain. Seperti kita lihat ini dalam kalimat al-fa. Pada fa ini adalah alif karena berfungsi sebagai mad. Radiyah, ini adalah alif. Kemudian kalau hamzah qata dia pasti diberi harakat. Seperti contoh ini, fa amma, a-nya akan diberi harakat walaupun didahului oleh fa. Ini sama-sama didahului oleh fa. Ini fa menjadi panjang, al-fa. Ketika panjang kalimat tersebut berarti itu adalah alif. Kemudian kalau berharakat berarti hamzah qata, fa amma. Kemudian dalam kalimat ini misalnya fattaqu, ini apakah alif, hamzah qata atau hamzah wasal? Ketika kita melihat ini adalah hamzah qata tentu tidak mungkin lagi ya, karena dia tidak berharakat. Yang sama-sama tidak berharakat itu alif dan hamzah wasal. Mari kita lihat awal dari kalimat ini. Awal dari kalimat ini adalah ittaqu. Ketika didahului oleh huruf yang lain, contohnya wa, wattaqu, fa, fattaqu, dia mengalami perubahan. Berarti ini adalah hamzah wasal. Ini sering keliru anak-anak kita nih, adik-adik kita, ketika kita suruh mencari contoh mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal itu adalah mad tabi'i bertemu dengan tasdid. Ditunjukkan ini surah Al-Baqarah ayat 24 katanya. Dalam kalimat apa? Fattaqu. Dia salah, dikiranya ini adalah alif. Akan tetapi ini bukanlah alif, ini adalah hamzah. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Kalau dia adalah alif, tentu bacanya akan menjadi mad lazim. Bacanya panjang ini. Fattaqu. Akan tetapi ketika kita membacakan tidak, kita lewati saja huruf yang ini. Berarti dia adalah hamzah ketika dilewati saja. Fattaqu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Ketika kita lewat saja berarti itu adalah hamzah wasal ketika didahului oleh kalimat yang lain. Begitu juga seperti ini, udkhuli. Ketika kita ragu apakah ini hamzah wasal atau hamzah qata, kita coba saja memasukkan kalimat yang lain atau kata-kata yang lain. Udkhuli, masukkan wa, wadkhuli, masukkan fa, fadkhuli. Ini kita lihat, bisa kita lihat contohnya di akhir dari surah Al-Fajr. Di akhir surah Al-Fajr. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhulinya seperti ini. Meskipun tertulis, dia tidak lagi dibaca. Itulah hamzah wasal. Kalau hamzah qata misalnya dalam kalimat adama, adama, li adama, ya adamu, a-nya akan selalu dibaca. Ketika selalu dibaca berarti itu adalah hamzah qata. Ulaika wa ulaika, fa ulaika, u-nya selalu dibaca. Ketika selalu dibaca berarti itu adalah hamzah qata. Inna wa inna, fa inna, i-nya selalu dibaca berarti itu adalah hamzah qata. Kemudian ini ada 3
huruf yang diawali oleh lam, yang kita kenal dengan sebutan lam alif. Akan tetapi lam ini bukanlah lam alif semuanya. Kalau dia adalah setelah huruf lam ini adalah alif, maka dia tidak akan berharakat dan lamnya akan menjadi panjang, seperti dalam kalimat la tufsidu. Ini adalah lam dan bergabung dengan alif. La-nya menjadi panjang. La tufsidu. Kemudian ini yang disebut dengan alif sebagai tanda dari akhir kalimat. Di sini kalau kita temui dalam penulisan Al-Quran, kita boleh wakaf atau berhenti di sini pada tanda alif yang seperti ini. Ada juga yang ditulis dalam bentuk seperti huruf ya tetapi tidak bertitik dan tidak berbaris. Seperti ini seperti ini. Udkhuli, ada huruf ya yang tidak bertitik dan tidak berbaris. Tetapi di sini seperti ini ditulisnya. Kemudian ketika huruf lam bukanlah alif di sini, dia adalah hamzah, seperti dalam kalimat fil ardi. Kalimat al-ardu, al-ardi ini sudah kita bahas sebelumnya nih. Ini adalah hamzah wasal, sementara hamzah yang setelah huruf lam ini adalah hamzah qata. Fil ardi, hamzah qata, dia berharakat dan terletak di tengah-tengah kalimat lagi. Sementara hamzah wasal itu tidak akan pernah ada terletak di sini. Akan tetapi itu aturan secara umum. Kalau khususnya atau pengecualiannya, ada hamzah wasal yang terletak di setelah huruf lam ini, seperti kalimat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat ayat 11 dalam kalimat bi'salismu. Ini adalah hamzah wasal, ini lam, dan ini hamzah wasal. Lam diapit oleh hamzah wasal. Hamzah wasal kalau didahului oleh kalimat lain, dia akan dilewati, dia tidak akan dibaca. Itu makanya harakatnya yang awalnya adalah al-ismu atau al-ismu, ini adalah hamzah wasal dan di awalnya adalah hamzah wasal, sehingga akibatnya harakatnya dipindahkan kepada huruf lam, karena dia tidak bisa dibaca ketika didahului oleh kalimat yang lain. Bi'salismu, hamzah wasal yang pertama tidak dibaca, hamzah wasal yang kedua juga tidak dibaca, sehingga akhirnya dia menjadi dari awalnya al-ismu, bi'sa al-ismu menjadi bi'salismu, bi'salismu, bi'salismu. Ini termasuk bacaan gharib, bacaan asing atau aneh atau unik, ya. Karena ini hanya terjadi satu ini saja dalam penulisan Al-Quran, harakat hamzah wasal dipindahkan kepada lam. Ini satu-satunya. Namun secara umum hamzah wasal itu tidak akan pernah terletak setelah huruf lam yang seperti ini. Ini termasuk pengkhususan atau pengecualian saja. Demikianlah penjelasan kita mengenai perbedaan antara alif dan hamzah. Kemudian insyaallah pada video kita yang akan datang kita akan membahas fungsi-fungsi alif yang banyak tadi. Kemudian bagaimana cara memberi harakat pada hamzah wasal ketika terletak di awal kalimat seperti ini. Ketika dia terletak di pertengahan kalimat kan dia tidak ada harakatnya. Kemudian ketika kita letakkan dia di awal bacaan, tentu dia harus diberi harakat. Kemudian bagaimana kita memberi harakatnya seperti ini. Nah, ini bisa kita baca al-ardi, sementara ini ittaqu, ini
udkhuli. Kan berbeda-beda, ada a, ada i, dan ada u. Untuk cara-cara memberi harakat yang seperti ini insyaallah akan kita bahas pada video kita yang akan datang. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.